Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung kembali ke channel ini. Lanjut part 5 pembahasan soal P3 kesehatan bidan. Langsung saja, ini dia soalnya. Soal nomor 1, seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 109 kali per menit, HB 11 gram, protein urin negatif. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus di atas? A. Anemia ringan, B. Kehamilan normal, C. Suspek janin besar, D. Gawat janin, dan E. Hipotensi. Langsung saja kita lihat permasalahan yang terdapat di soal. Di sini ibu dengan usia kehamilan 38 minggu, nyeri perut sejak 2 jam yang lalu, kemudian sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan TTV dalam keadaan batas normal, TFU 34 cm dan DJJ 109. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk permasalahan yang ada di soal adalah D. Gawat janin. Mengapa gawat janin? Karena normalnya DJJ adalah 120 sampai 160. Jika DJJ di bawah 120 atau lebih dari 160, maka dikatakan gawat janin. Soal nomor 2, seorang ibu usia 28 tahun P1A0 baru saja melahirkan secara normal 2 hari yang lalu di praktek mandiri bidan. Merasa lelah dan khawatir tidak dapat merawat anaknya dan sering menceritakan pengalamannya saat bersalin. Menurut teori Reva Rubin, fase adaptasi yang dialami oleh ibu di atas adalah A. Taking in, B. Taking hold, C. Taking on, D. Letting go, dan E. Letting in. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa fase adaptasi yang dialami oleh ibu nifas menurut teori Reva Rubin dibagi menjadi 3, yaitu taking in, taking hold, dan letting go. Sehingga untuk option C dan E kurang tepat, jadi kita eliminasi ya. Untuk taking in atau fase dependen biasa terjadi pada hari pertama hingga hari kedua postpartum. Sedangkan pada periode taking hold atau independen biasanya terjadi di hari kedua sampai hari keempat postpartum. Dan letting go atau fase mandiri biasa terjadi setelah ibu pulang ke rumah. Di dalam soal sudah jelas dikatakan bahwa ibu baru saja melahirkan secara normal 2 hari ya. Jadi fase ini disebut fase taking in, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut soal nomor 3, seorang ibu umur 24 tahun G1P0A0 hamil 28 minggu datang ke BPM ingin melakukan pemeriksaan kehamilannya. Hasil anamnesa, ibu mengatakan pusing kunang-kunang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 79 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Pemeriksaan hemoglobin 8 gram per sen. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? A. Anemia ringan, B. Anemia sedang, C. Anemia berat, D. Anemia sementara, dan E. Anemia biasa. Langsung saja kita lihat yang diketahui di dalam soal adalah ibu hamil usia 28 minggu ingin melakukan pemeriksaan kehamilan, kemudian dari hasil anamnesianya ibu mengeluh pusing kunang-kunang. Kemudian didapatkan hasil pemeriksaan bahwa tekanan darah ibu rendah 90/60, nadi normal, pernapasan normal, dan suhu normal. Akan tetapi dalam pemeriksaan hemoglobin hasil yang diperoleh hanya 8 gram per sen. Hal ini menunjukkan bahwa ibu mengalami anemia. Klasifikasi anemia dibagi menjadi 3, yaitu anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat. Anemia ringan itu hasilnya
adalah 9 gram sampai 10 gram. Kalau 7 gram sampai dengan 8 gram itu dikatakan anemia sedang, sedangkan anemia berat di bawah 7 gram. Sehingga jawaban yang paling tepat dari kasus di atas adalah B, anemia sedang. Nomor 4, seorang ibu umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 28 minggu datang ke BPM ingin melakukan pemeriksaan kehamilannya. Hasil anamnesa, ibu mengatakan pusing kunang-kunang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, mmHg, nadi 79 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan hemoglobin 8 gram per sen. Apakah asuhan yang tepat dari kasus di atas? Soal ini sama seperti soal yang nomor 3 tadi ya, hanya saja yang membedakan adalah pertanyaannya, dimana yang nomor 3 tadi ditanya diagnosa, sedangkan pada soal nomor 4 ini yang ditanya adalah asuhan apa yang harus kita belikan pada pasien yang mengalami anemia sedang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa anemia dibagi menjadi 3, yaitu anemia sedang, anemia berat, dan anemia ringan. Di sini pada anemia ringan untuk asuhannya yaitu evaluasi 4 minggu dengan pemberian tablet Fe 1 kali sehari 60 mg. Kemudian pada anemia sedang evaluasi 2 minggu dengan pemberian tablet Fe 2 kali sehari 60 mg. Dan untuk anemia berat harus dilakukan rujukan untuk melakukan transfusi. Yang menjadi permasalahan di dalam soal adalah ibu mengalami anemia sedang yang ditandai dengan hasil pemeriksaan Hb 8 gram per sen, sehingga asuhan yang harus dilakukan adalah pemberian tablet Fe 2 kali sehari 60 mg. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga apa yang telah dipaparkan tadi bisa lebih mudah dipahami. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian selalu mendapatkan info terupdate dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.